dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, adik-adik, pagi hari ini siapa dikasih Tuhan? Saya dikasih Tuhan, kamu dikasih Tuhan, kita semua dikasih Tuhan. Iya, adik-adik, hari ini kita akan mulai kebaktian kita. Tidak terasa adik-adik, hari ini ketemu minggu lagi adik-adik ya. Kakak yakin dan percaya adik-adik semua di rumah sudah makan, sudah mandi adik-adik ya. Sudah mempersiapkan diri untuk ibadah kita online hari ini. Yuk adik-adik, kakak undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita untuk Tuhan. Bapakku datang. Haleluya Yesus. Menyembahmu di sini.
tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur pagi hari ini atas berkat-Mu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh pagi hari ini menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Bahkan juga sebentar kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang menjamah kami. Bahkan Tuhan Yesus, Engkau yang senantiasa membimbing kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami akan memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Iya adik-adik. Kakak yakin dan percaya kita harus semangat memuji Tuhan adik-adik ya. Kita harus tetap sukacita karena sampai hari ini kakak bibi kita masih diberikan kesehatan adik-adik ya. Jadi kita harus bersyukur adik-adik. Yuk kita mau memuji Tuhan, kita mau melompat untuk Tuhan. Kita angkat pujian kita, oh sukacitaku. Semangat adik-adik.
diberikan Tuhan kaki, mata, tangan, mulut, ya adik-adik ya, itu semua untuk memuji Tuhan. Jadi adik-adik kita harus memuji Tuhan ya Kak Bibi ya. Terus kita harus rajin berdoa, terus membaca Alkitab adik-adik ya. Adik-adik hari ini kita cerita masih hakim-hakim adik-adik. Nah adik-adik nanti akan lebih seru lagi adik-adik ya, yang kita dengarkan hakim siapa hari ini. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu adik-adik, setinggi-tingginya langit. Adik-adik, kita akan angkat pujian kita untuk Tuhan. Kasih yang terindah. Pujian dari hatiku.
firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang ajari kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati juga guru kami yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Berikan hikmat. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat bertemu kembali minggu depan adik-adik. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua, senang sekali kita ketemu lagi ya. Hari ini kakak mau membawakan satu cerita tentang seorang hakim. Dia adalah hakim yang bernama Samgar bin Anat. Oke, yuk kita sama-sama buka Alkitab kita di Hakim-Hakim 3 ayat 31. Ya, Hakim-Hakim 3 ayat 31. Oke, kakak akan bacakan ya. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Nah adik-adik, luar biasa ya Pak Samgar ini. Ya, dia adalah seorang hakim sesudah zamannya Ehud. Ya, nah kita lihat. Kakak, sebenarnya apa sih yang mau diceritain dari Pak Samgar ini? Kenapa kakak begitu tertarik dengan cerita tentang Pak Samgar atau Om Samgar atau Hakim-Hakim Samgar ini? Nah, kakak mau cerita tentang apa? Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Bayangin adik-adik, tongkat penghalau lembu bisa menyingkirkan 600 orang Filistin. Luar biasa kan? Apakah itu semua karena kekuatannya Pak Samgar atau si Om Samgar ini? Bukan, semuanya itu karena Tuhan ya. Adik-adik tentu tahu kan kalau jalan Tuhan itu sangat unik ya, bahwa jalan Tuhan itu tidak pernah sama. Tuhan menolong umatnya dengan cara yang berbeda-beda ya. Setiap kasus dalam setiap kehidupan orang itu pasti berbeda-beda, dan Tuhan menolong setiap orang percaya bukan dengan cara yang sama. Karena itu kita nggak perlu khawatir sebagai anak Tuhan, dan jangan juga suka membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Tuhan, kenapa ya dia begitu? Saya mah begini. Kenapa ya dia mah putih? Saya mah hitam. Kenapa ya dia mah mancung? Saya mah enggak. Jangan ya. Dalam hal jawaban doa, ada doa yang belum dijawab dan ada mujizat yang belum terjadi. Tapi bukan karena Tuhan tidak mendengar doa kita, karena Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah buat kehidupan kita adik-adik. Jadi adik-adik jangan takut ya. Nah adik-adik ingat nggak cerita Tuhan Yesus ketemu orang buta sama murid-muridnya? Terus murid-muridnya bertanya nih sama Tuhan Yesus, Guru, siapa nih yang salah? Ya yang salah si orang buta ini atau orang tuanya? kalau kita lihat pertanyaan ini memojokkan ya. Tuhan akan serba salah menjawab. Kalau dibilang salah dia, apa salahnya dia lahir udah buta? Kalau dibilang salah orang tuanya, apa salah orang tuanya? Terus masa jadi salah Tuhan? Kan gak mungkin juga. Nah, tapi kita lihat Tuhan Yesus itu sangat luar biasa ya. Bahwa Tuhan menjawab apa? Bukan salah siapa-siapa, tetapi supaya perbuatan-perbuatan Allah dapat dinyatakan dalam kehidupan. Nah adik-adik, kita lihat ya bahwa ketika segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, dalam permasalahan ada dalam kehidupan kita, bukan salah siapa-siapa atau bukan karena apa-apa, tetapi karena perbuatan-perbuatan Tuhan mau dinyatakan dalam kehidupan kita setiap orang percaya. Tuhan tidak mengerjakan hal yang sama terus-menerus. Untuk setiap kehidupan manusia, Tuhan mengerjakannya dengan cara yang berbeda-beda, termasuk pada adik-adik juga. Mungkin cara Tuhan menolong Betran tidak sama dengan cara Tuhan menolong Andre, walaupun Betran dan Andre adik kakak. Tuhan menolong Formlan tidak sama dengan Tuhan menolong Augie, walaupun kalian berteman. Tuhan menolong Alim tidak sama dengan Tuhan menolong Philip, walaupun kalian juga teman main waktu di sekolah minggu, ya.
Jadi jalan Tuhan itu unik. Jalan Tuhan itu disediakan masing-masing sesuai untuk kebutuhan dari anaknya atau umatnya, ya. Karena itu ketika kita tahu jalan Tuhan unik, apa nih yang harus kita kerjakan adik-adik? Yang pertama, kita jangan membuat atau membatasi pekerjaan Tuhan. Jangan kita merasa bahwa kalau jalannya seperti ini berarti jalan Tuhan. Kalau jalannya seperti itu bukan jalan Tuhan. Tidak, Tuhan bisa bekerja dengan cara apapun juga. Yang penting kita percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita itulah yang terbaik, ya. Bahkan Om Samgar, hakim itu bisa menghalau orang Filistin dengan apa? Dengan tongkat penghalau lembu. Kalau kita lihat kan tongkat penghalau lembu itu bukan pedang, bukan juga senapan api, bukan juga senjata-senjata yang biasa dipakai untuk berperang. Tapi buktinya orang Filistin bisa dihalau, ya. Nah, yang kedua, kalau jalan Tuhan itu unik, terus bagaimana? Kita jangan cepat menyerah. Nah, adik-adik, kalau adik-adik menemukan masalah, ya, baik dalam sekolahan, dalam pelajaran, masalah dengan mama papa, jangan cepat menyerah. Ya, kita tahu bahwa apa yang kita harapkan belum terjadi, tapi bukan berarti tidak terjadi. Kita tunggu waktunya Tuhan, ya. Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya, karena waktunya Tuhan itu indah. Adik-adik punya permintaan, orang tua belum mewujudkan, belum memberikan, bukan berarti Tuhan tidak menyediakan, tapi Tuhan punya waktu. Adik-adik harus cukup bersabar. Karena itu yang ketiga, apa yang harus kita pelajari kalau jalan Tuhan itu unik? Kita perlu bersabar dan mengerti kehendak Tuhan, ya, supaya kita bisa melihat bahwa apa yang dikerjakan Tuhan itu sesuai, ya. Ingat, Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Karena itu, carilah dahulu kehendak Tuhan, carilah dahulu apa yang Tuhan mau. Kita harus belajar sabar, belajar berserah, belajar memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan yang keempat, nah adik-adik, kalau jalan Tuhan itu unik, apa yang harus kita percaya? Kita harus tetap berpikir positif, ya. Kita berpikir positif bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita, ya. Jadi kalau jalan Tuhan itu unik, ada 4 hal yang kita perlu lakukan. Yang pertama, jangan mematok atau jangan memastikan bahwa ini jalan Tuhan, itu bukan jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu unik, bermacam-macam caranya, ya, dan biarlah Tuhan yang mengatur caranya. Yang kedua, kita jangan cepat menyerah. Karena jalan Tuhan itu unik, maka kita harus tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Jangan cepat menyerah. Yang ketiga, kita belajar untuk bersabar, belajar untuk berserah, belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Jangan, Tuhan kok ini belum terjadi, gimana dong? Enggak, ya, kita belajar untuk menunggu waktunya Tuhan yang terbaik buat kehidupan kita. Dan yang keempat, kita belajar untuk selalu memiliki positive thinking, berpikiran positif. Kalau adik-adik hari ini sakit, berpikir positif. Ada yang mau Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau hari ini papa mama tidak bisa memberikan apa yang kita mau, berpikir positif. Berarti belum waktunya. Tuhan akan sediakan tepat pada waktunya. Dan kita tahu waktu Tuhan adalah yang terbaik, ya. Selalu positive thinking, ya. Dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan adik-adik semua. Nah, demikian adik-adik firman Tuhan pada hari ini. Kakak percaya melalui cerita Hakim-Hakim Samgar bin Hanat ini, melalui cerita Om Samgar ini, kita percaya bahwa Tuhan akan mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kita baik. Amin. Luar biasa, ya. Baik adik-adik, yuk kita berdoa, ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat firman pada hari ini. Biarlah Bapa, anak-anakmu mau belajar, ya Tuhan, untuk mengerti bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang unik. Berbeda-beda setiap orang, tidak sama Tuhan, sehingga kami tidak perlu khawatir dan kami juga tidak perlu membanding-bandingkan hidup kami dengan orang lain. Kami bersyukur dengan hidup yang telah Kau berikan kepada kami bersyukur dengan situasi yang ada dalam kami, dan kami percaya
bahwa Tuhan akan menyediakan hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan tepat pada waktunya bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Berkati dalam sekolahnya, berkati kesehatannya, berkati juga kedua orang tua mereka. Biarlah Engkau yang mencukupkan apapun yang menjadi kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita udahan, kakak kembali mengingatkan kita ya. Adik-adik tetap diam di rumah, jangan kemana-mana kalau tidak perlu. Tapi di rumah juga tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, jangan main game terus, nanti malah tidurnya bergadang ya. Karena itu adik-adik tetap terapkan 5M. Apa itu kakak? 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Adik-adik bermain di rumah, bermain dengan adik, dengan kakak di rumah ya. Kita cari kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita lakukan di rumah. Oke adik-adik, tetap semangat, tetap sehat. Dan jangan lupa kalian juga kirimkan video, kirimkan juga foto kalian saat sekolah minggu. Satu hal lagi, di komen ya. Aku dengan suka kakak, aku sekolah minggu. Oke, di like, ditunggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.